pembahasan kita yang telah berlalu dengan berikan kepada antum beberapa pertanyaan. Ya, siapa yang menjawab? Insyaallah dulu cek dulu. Oh iya, ada hadiahnya insyaallah. Baik. Kemarin ya sekalian kita sudah jelaskan tentang ahkam mim sakinah, tentang hukum-hukum mim yang sukun. Kita jelaskan kemarin kalau hukum mim yang sukun itu punya beberapa hukum. Tutup bukunya. Siapa yang ngintip-ngintip buku ini? Siapa yang bisa sebutkan berapa hukumnya? Panji. Dilihat pimpinan. Apa? Idhar. Ahsan. Berapa semuanya hukumnya? 3. Baik, tafadhol. Ada di kamera. Baik, pertanyaan kedua. Tadi disebutkan bahwasanya di antara hukumnya itu ada ikhfa. Tapi ikhfa di hukum dan sukun itu punya ini kayaknya ada untuk nih muslim serta mungkin insyaallah. Baik, balik asal dulu dan asal. Baik. Belum ya, sedang tertanya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya hukum mim ikhfa di sukun itu berbeda dengan ikhfa di hukum nun dan sukun. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa? Siapa? Ini? Oh, Andika. Ikhfa syafawi. Kapan disebut dengan ikhfa syafawi? Ketika kami bertemu apa? Siapa yang jelaskan ikhfa dengan lengkap? Jelaskan dengan lengkap apa itu ikhfa syafawi. Dibaca, cara membacanya bagaimana? Sama-sama santun barakallahu fiik. Baik, tafadhol Andika yang sudah jawab ikhfa syafawi. Nih. Apa? Andika ini plus tadi. Pertanyaan dua sebelum terakhir. Jangan berlama-lama di pertanyaan ya. Apa ya kemarin? Toib. Kita juga kemarin sebutkan bahwasanya dalam tingkatan guna itu punya beberapa tingkatan. Coba siapa yang bisa sebutkan apa pertanyaannya? Apa mau kita jawab? Bukan itu. Apa tingkatan? Kemarin jelaskan bahwasanya ada tingkatan guna yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Coba apa yang paling tinggi dan paling rendah? Tafadhol. Nun dan mim bertasydid paling tinggi. Terus? Paling rendah. Nun dan mim. Yang rendah. Yang rendah. Ahsan. Masya Allah, kayak ngerti sekali ini. Tafadhol. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya berkaitan tentang pelajaran tambahan kemarin
Baik. Kita kasih berapa tadi di sini? Masya Allah, masih banyak sekali. Baik. Kemarin dijelaskan ada 3 cara kita bisa tahu bedakan mana Makkiyah dan Madaniyah. Siapa yang bisa sebutkan 3 cara? Kak Aksya. Penjelasan para sahabat. Kiasi. Ketiga? Kalau ada kata kaldang. Masya Allah. Santum. Tafadhal Kak Aksya. Kita kasih plus sedikit. 10.000. Kayaknya Kak Aksya ini setiap hari menjawab. Udah. Terakhir sekali kita kasih 15.000. Siapa yang bisa kasih contoh di setiap ciri-ciri tadi? Apa ya? Yang pertama, penjelasan para sahabat. Apa contohnya? Kemarin dijelaskan. Ya. Siapa para sahabat yang menjelaskan tentang ini Makkiyah dan Madani? Abdullah bin Abbas. Contoh ayatnya? Ya. Bukan itu, bukan. Ada yang tahu? Kemarin disebut apa ya? Rehan. Kenapa angkatnya? Apa? Ada yang bisa jawab? Kita kasih 20.000. Atau sahabat yang lain bilang, sahabat yang lain menjelaskan bahwasanya ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Bila apa kita kemarin sebutkan satu ayat yang mana dia turun di hari ini, waktu ini, ke Aksya lagi. Ada yang lain? Baik, tafadhal. Baik. Siapa sahabat yang jelaskan itu? Salah. Ya. Ada yang lain? Baik, Kamus. Jadi salah satu contoh penjelasan para sahabat kemarin tersebutkan adalah Umar bin Khattab yang menjelaskan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu turun pada hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Itu ingat baik-baik. Kemudian yang kedua ada kias, contohnya pada lafaz ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas itu pasti dia Makki dan ya ayyuhalladzina amanu dia Madani. Kemudian ketiga, setiap ada kalimat kalla maka sudah dipastikan bahwa ayat atau surah itu adalah Makki atau Madani? Makki. Ahsantum barakallahu fikum. Baik ya ikhwas sekalian. Labas nafal hadal ligodan. Nah. Tahu. Silakan. Masya Allah. Baik. Sebelum kita mulai pembahasan kita, ada baiknya karena kemarin kita lupa kita baca dulu matannya. Baik, dari bait pertama sampai bait ke 25. Wahid, isnan, salasa.
Jamil, Masya Allah. Taib. Kita lanjut ya sekalian pembahasan kita di bait yang ke 21. Taib. Kemarin telah kita jelaskan tentang hukum mim sukun. Kita jelaskan bahwasanya hukum mim sukun itu punya beberapa hukum. Kita kemarin sebutkan ada 3 hukum. Yang pertama ikhfa, yang biasa disebut dengan ikhfa syafawi. Kemudian ada yang kedua idgham, yang ketiga adalah izhar. Kemarin kita sudah jelaskan ikhfa syafawi, yang mana ikhfa syafawi itu ketika mim sukun bertemu dengan ba. Taib. Syekh Sulaiman rahimahullah berkata, "Wasani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata." Dalam matan ini, bait ini, beliau rahimahullah taala kemudian melanjutkan pembahasannya tentang mim sukun, bahwasanya hukum yang kedua dari mim sukun adalah apa? Idgham. Taib. Pertanyaannya, apakah idgham di mim sukun sama dengan idgham di nun sukun dan tanwin? Kemarin kita jelaskan kalau di nun sukun dan tanwin idgham itu terbagi 2. Yang pertama apa? Idgham bi gunnah. Dan yang kedua adalah taib. Tapi di mim sukun tidak. Tidak ada pembagian idgham bi gunnah, tidak ada pembagian idgham bila gunnah. Cuma ada satu idgham di hukum mim sukun. Kapan itu terjadi idgham di mim sukun? Baik. Ini insyaallah gampang dipahami. Kapan idgham terjadi dalam mim sukun? Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim. Apa contohnya? Taib. Perhatikan. Idgham dalam mim sukun terjadi ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Di sini kita lihat ada mim sukun. Kemudian datang setelahnya huruf yang sama, huruf mim. Ketika kita dapat di dalam Al-Quran lafaz seperti ini, mim sukun yang datang setelahnya huruf mim, maka saat itu juga lafaz yang kita dapat tersebut dihukum dengan hukum idgham. Hukum apa? Idgham. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya sama dengan idgham pada umumnya, yaitu didengunkan.
didengungkan sebanyak 2 harokat. Wa minhum man yaqulu semuanya. Ulang. Baik. Fahimtum? Syekh berkata, wa tsani idghamun bimithliha ata. Idgham dalam mim sukun juga, yang mana ketika mim sukun bertemu dengan mim itu juga dinamakan oleh para ulama, para ilmu tajwid, para pakar ilmu tajwid dengan sebutan ini supaya gampang mengingat. Idgham mim. Idgham mim artinya mim bertemu dengan mim. Makanya di situ dikatakan Syekh wasani idghamun bimithliha ata. Hukum yang kedua, idgham ketika datang huruf yang semisalnya. Apa huruf yang semisal dengan mim? Ya mim. Makanya dikatakan idgham mim artinya mim bertemu dengan mim. Dan cuma terjadi dengan satu huruf. Idgham dalam mim sukun ini, catat ikhlas sekalian, idgham dalam mim sukun itu cuma terjadi ketika mim bertemu dengan satu huruf, yaitu mim juga. Tidak ada itu idgham ketika mim bertemu dengan ro, mim bertemu dengan ba atau sebagai selainnya. Mim dihukumi idgham ketika hanya bertemu dengan mim. Selain itu tidak ada. Baik. Fahimtum? Itu yang ingin dijelaskan Syekh di bait yang ke-21 ini, bahwasanya hukum kedua dari hukum mim sukun adalah idgham, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim, maka pada saat itu dibaca dengung 2 harokat. Baik. Atau juga selain dari idgham mim juga dinamakan dengan idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain yaitu bertemunya 2 huruf yang persis, yang sama, maka dikatakan pada saat itu idgham mutamathilain. Tapi insyaallah terkait idgham mutamathilain akan ada pembahasan khususnya yang akan kita jumpai di bait-bait yang akan datang insyaallah. Baik. Selanjutnya Syekh rahimahullah berkata dalam matan bait ke-22, wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Baik. Hukum yang ketiga yang ingin dijelaskan Syekh dari hukum mim sukun adalah izhar. Baik. Kapan mim sukun itu dihukumi sebagai izhar? Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya mim sukun itu pasti akan bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali satu huruf. Huruf apa itu? Huruf alif. Jadi berkurang satu huruf, sisa 27 huruf. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya ikhfa dalam mim sukun itu ketika mim bertemu dengan apa? Ba, santum. Jadi berkurang lagi satu huruf. Sisa berapa huruf? 26. Dan tadi kita sudah jelaskan bahwasanya idgham dalam mim sukun itu ketika mim bertemu dengan mim, berkurang lagi satu huruf. Jadi sisa berapa huruf? 25. Jadi kapan terjadi idhar? Idhar terjadi ketika mim sukun bertemu semua huruf kecuali dari mim, ba dan alif. Fahimtum?
Toib. Izhar terjadi ketika di sini mim sukun. Ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali alif, ba, dan mim. Jadi berapa huruf yang ditemui oleh mim sukun? Berapa huruf? 25. Ahsantum. Baik. Bagaimana cara membacanya? Kita kasih contoh. Contoh di sini. Contohnya, Baik. Contohnya, perhatikan di sini mim sukun. Kita tadi katakan ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali alif, ba, dan mim. Huruf apa yang dia temu di sini? Sa, sin. Baik, ahsantum, sin. Maka pada saat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf dari semua huruf hijaiyah kecuali 3 huruf tadi, maka pada saat itu dia dibaca dengan idhar. Apa itu idhar? Kemarin kita jelaskan. Kalau idhar itu dia dibaca jelas tanpa dengung. Ahsantum. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita baca wa yumsikus sama, wa yumsikus sama, bukan wa yumsikus sama. Salah. Semuanya wa yumsikus sama, wa yumsikus sama. Baik. Siapa yang bisa kasih contoh selain dari huruf sin, mim sukun bertemu dengan huruf sin? Andi Gau. Contoh sejuta umat. Ada yang lain? Yang lain lagi? Ya, Maulana. Ya. Apa dulu? Man amana. Man amana. Taib. Perhatikan, kita berbicara tentang mim mati. Kalau kita tulis man amana, pertanyaannya, ini idhar atau tidak? Idhar atau tidak? Idhar. Idhar. Tapi dia nun sukun atau mim sukun? Jadi dia tidak masuk. Betul kita katakan dia idhar, tapi bukan dari pembahasan mim sukun, karena sini sudah jelas-jelas dia nun sukun. Jadi bukan dari mim sukun. Baik. Ahsantum Maulana, tapi kurang tepat. Ada yang lain? Baik, yang lain. Masa itu? Ya. Rashid.
Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Betul. Di sini kita lihat mim sukun ketemu dengan da. Ketemu dengan da. Makanya dibaca idhar. Dibaca? Baik. Kita kasih hadiah. Tafadhal Rashid. Ya masih ada 2. Kemudian satu lagi contoh ketika mim sukun bertemu, coba mim sukun bertemu dengan ada yang bisa kasih mim sukun bertemu dengan go? Ibrahim. Apa? Alaihim ghairil maghdubi. Oh, baik. Coba baca lengkap ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Oh, baik. Ahsantum. Ini sebenarnya luas lagi pembahasannya tentang wakaf-wakaf Al-Fatihah. Tapi betul. Baik. Perhatikan. Ini kalau kita baca Al-Fatihah misalnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kita tidak mau singgah, kita mau teruskan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Maka pada saat itu, saat kita wasil, maka tidak boleh kita dengunkan ketika mim sukun bertemu dengan go. Paham tuh? Saya kira semuanya sudah paham. Dan memang agak gampang penjelasannya. Baik. Fadal Ibrahim. Oh, tidak mau jika siapa yang tips supaya dilihat orang tua tak. Karena banyak sekali orang tua yang bertanya, biasa bilang, Ustaz, mana anak Ustaz, kenapa tidak pernah muncul? Ada gitu, Umi. Cuma memang anti kamera mungkin, jadi tidak kelihatan. Jadi antum kasih lihat dari dirinya antum. Baik. Kita berpindah ke matan selanjutnya. Syekh berkata, wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Perhatikan baik-baik. Di sini Syekh kemudian mentambih, memberikan peringatan kepada para pembaca Quran, para penghafal Quran. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi. Berhati-hatilah bila mim sukun bertemu dengan waw dan fa, dengan waw dan fa. Kenapa? An takhtafi, karena kebanyakan orang yang membaca ketika mim sukun bertemu dengan waw dan fa itu, mereka baca seakan-akan itu ikhfa. Seakan-akan itu ikhfa. Liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Karena dekatnya huruf mim dengan fa dan waw itu dari sisi makhraj. Contohnya seperti apa? Jadi sekali lagi Syekh mentambih, Syekh memperingatkan agar ketika membaca mim sukun yang bertemu dengan waw atau fa harus dijelaskan idharnya. Karena kebanyakan orang ketika membaca mim sukun yang bertemu dengan mim dan waw dan fa itu seakan-akan ikhfa. Contohnya seperti apa? Contohnya ada di surah Al-Baqarah di halaman paling bawah.
Ayat keberapa itu? Allah yastahzi'u bihim. Satu ayat sebelum paling bawah. Allah yastahzi'u bihim fi tughyanihim. Ayat apa? Berapa itu? Berapa? 15, insyaallah. Baik, perhatikan. Baik. Berhati-hati ketika mim sukun bertemu dengan waw. Mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun bertemu dengan fa. Ini termasuk dari kesalahan yang khafi. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Harus bihim wa yamudduhum. Karena biasa ada orang yang mungkin terlalu bersemangat juga, dia baca Allah yastahzi'u bihim wa yamuddihim wa bagaimana contohnya kemarin? Intinya dia baca seolah-olah itu ikhfa. Bihim wa yamudduhum, bihim wa yamudduhum wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kenapa? Karena makhraj dari mim dengan waw dan fa itu agak berdekatan. Jadi ada kemungkinan orang yang ketika membaca mim sukun yang bertemu dengan waw atau fa itu seakan-akan dia baca dengan ikhfa. Maka diperhatikan, harus diperjelaskan idharnya. Wa yamudduhum fi tughyanihim, wa yamudduhum fi tughyanihim. Semuanya baca ayatnya. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Dan ini biasanya kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru awal-awal mempelajari Al-Quran. Adapun mungkin seperti antum, insyaallah kesalahan ini ketika mim sukun bertemu dengan waw itu jarang sekali didapati. Tapi Syekh tetap memperingatkan untuk keberhati-hatian. Thayyib, barakallahu fikum. Fahimtum? Makanya ini diantara ketelitian para ulama terdahulu, sampai ilmu sekecil apapun yang mana kalau itu termasuk dari bagian ilmu Al-Quran contohnya harus tetap disampaikan, karena penting, sangat-sangat penting. Baik, alhamdulillah dengan berkeringat tadi maka kita selesai dari hukum mim yang sukun, hukum mim sukun. Jadi kesimpulannya dalam mim sukun itu bahwasanya mim sukun itu punya 3 hukum. Yang pertama ada ikhfa. Afwan. Tadi astagfirullah saya lupa. Masalah idhar tadi. Di sini Syekh berkata min ahrufin wa sammiha syafiyah. Afwan sekali. Idhar juga dalam mim sukun itu punya nama tersendiri. Dia tidak dikatakan sebagai idhar saja, tapi ada namanya. Apa itu idhar? Syafawi. Baik. Sama dengan ikhfa tadi di mim sukun dia namanya ikhfa syafawi, dan idhar dia namanya adalah idhar syafawi. Baik. Apa tadi terluput? Aywa. Jadi yang pertama hukumnya apa? Ikhfa apa?
fasyafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan ba, bukan waw. Ketika mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua hukumnya apa? Idgham. Ketika mim sukun bertemu dengan mim, disebut juga dengan idgham apa? Dan idgham. Kemudian yang ketiga apa? Disebut dengan ketika apa? Bertemu dengan baik. Di murajjah ya, di murajjah kalau perlu dihafal dengan sebaik-baik hafalan. Baik, karena apa? Karena hadiah menanti. Tidak, astagfirullah. Karena kita niatkan untuk diajarkan sebagaimana tadi yang dinasihatkan oleh Ustaz. Kita paling minimal meniatkan ketika setelah belajar Al-Quran kita bisa dakwakan itu kepada keluarga-keluarga kita sendiri, orang tua kita, ibu kita atau ayah kita dan sebagainya. Baik, kita berpindah ke matan selanjutnya. Masya Allah, kita sudah berpindah hukum lagi. Hukum lam al wa lamil fi'il. Hukum alif lam, lamnya alif lam dan lam dari fi'il. Apa itu lam alif lam? Konteks sebelum kita masuk, apa itu lam alif lam? Ini sebenarnya dia masuk dalam pembahasan bahasa Arab dan sangat mudah untuk dipahami kalau yang sudah belajar bahasa Arab. Baik, ini yang ingin ditekankan oleh Syekh. Lam ada alif lam. Baik, atau kita langsung masuk ke perkataan Syekh yang pertama tentang lamil al. Syekh berkata rahimahullahu taala, lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi, ulahuma idharuha fal ta'rifi. Baik. Syekh berkata bahwasanya perhatikan hukum lam pada alif lam. Ikhwas sekalian, dalam Al-Quran biasa kita dapati perkataan yang datang dalam bentuk begini. Misalnya al-masjidu. Kemudian ada tadi disebutkan alhamdu dan sebagainya. Yang mana ingin dibahas oleh Syekh? Yang ingin dibahas oleh Syekh adalah alif lam, lam pada alif lam. Ini dibilang alif lam. Ini dibilang alif lam. Perhatikan ini alif lam. Kemudian yang ingin ditekankan oleh Syekh adalah lamnya, lam pada alif lam. Jadi ini. Kenapa dengan lam pada alif lam? Syekh ingin menjelaskan bahwasanya lam pada alif lam itu punya hukum tersendiri ketika ingin membacanya. Dan Syekh katakan bahwasanya lilami al halani qabla al ahrufi, lilami al halani qabla al ahrufi. Bahwasanya paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham tuh? Baik. Bahwasanya lilami al halani qabla al ahrufi, bahwasanya hukum lam pada alif lam itu ada dua hukumnya, halani, dua keadaan atau dua hukum. Sebelum dia qabla al ahrufi, yang mana lam itu pasti selalu terletak sebelum dari huruf-huruf yang akan dia temui. Baik.
Apa hukum yang pertama? Tadi kita katakan bahwasanya hukum lam pada Islam itu punya dua hukum. Yang pertama, punya dua hukum. Apa yang pertama? Apa? Izhar. Izhar. Baik, apa tadi pengertian dari izhar? Apa itu izhar? Dibaca jelas. Baik. Jadi secara tidak langsung kita kemudian memahami bahwasanya hukum lam pada hukum izhar itu adalah dibaca jelas. Jadi lam itu harus dibaca jelas ketika dia izhar. Ketika dia izhar. Perhatikan, lam harus dibaca jelas ketika dia apa? Izhar. Perhatikan sekali lagi, lam pada izhar ketika dia dalam masuk dalam hukum izhar, maka lam pada saat itu harus dibaca jelas. Namun pertanyaannya, kapan lam alif lam itu masuk dalam hukum izhar? Kapan? Maka Syekh berkata di matan bait selanjutnya, qabla arba'in ma ashratin khud ilmahu. Di sini saya jelaskan, lam pada alif lam dia masuk dalam hukum izhar atau dia dibaca izhar apabila dia berada sebelum dari 14 huruf hijaiyah. Sebelum 14 huruf hijaiyah. Berapa? 14. Jadi begini bahasa sederhananya, kapan kita dapati ini alif lam yang berada sebelum dari 14 huruf ini yang akan kita sebutkan, maka pada saat itu lam harus dibaca izhar, dibaca. Baik. Kemudian apa saja 14 huruf itu? Syekh sebutkan, Syekh merangkum dalam satu kalimat, mini bagi hajjaka wa khuf aqimahu. Mini bukan minnya, ibagi hajjaka wa khuf aqimahu. Apa? Ibagi hajjaka wa khuf aqimahu. Baik.
Taib. Ada 14 huruf yang mana ketika 14 huruf ini berada atau bertemu dengan huruf lam, maka pada saat itu lam harus dibaca idhar. Apa saja 14 huruf tersebut? 14 huruf tersebut dirangkum atau dikumpulkan Syekh dalam satu kalimat, yaitu ibghi hajjaka wa khaf'aqimahu. Apa huruf yang pertama? Saya bisa sebutkan. Ya. Bukan alif, tapi hamzah. Kemudian yang kedua ba. Yang ketiga ghain. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas berapa? 14. Jadi hafal baik-baik ini, hafal baik-baik dan pahami baik-baik. Ada 14 huruf yang ketika lam atau alif lam bertemu dengan 14 huruf ini, maka harus dibaca idhar. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika alif lam bertemu dengan huruf ha. Apa? Ha. Apa contoh lafaznya? Baik. Sekali lagi, mana yang disebut dengan alif lam? Nah, ini yang disebut dengan alif lam. Alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Apa itu? Ha. Ha. Ketika alif lam bertemu dengan huruf ha, maka dia dibaca idhar. Bagaimana cara bacanya? Ya dibaca jelas. Alhamdu. Tidak boleh kemudian kita seakan-akan membaca dia idgham. Alhamdu. Dan ini banyak terjadi biasa. Seperti orang-orang tua ketika di luar imam datang dengan variasi-variasi terbaru yang mungkin tidak masuk seperti nahawan, sabah atau sebagainya. Apalah mereka punya sendiri mungkin. Alhamdulillah. Tidak tahu nama apa itu iramanya. Jadi salah. Jadi harus dibaca idhar, harus dibaca jelas lamnya. Alhamdu. Semuanya. Alhamdu. Baik. Kemudian juga contohnya ketika bertemu dengan Baik. Huruf ain, misalnya huruf ain. Baik. Bertemu dengan wallah al-alim, wallahu baik. Al-alim tidak boleh kemudian kita harus dibaca jelas alif lamnya, harus terbaca al-alim. Tidak boleh bilang tidak boleh kita katakan al-alim atau biasanya juga ada orang yang dia tidak baca alif lamnya. Misalnya alim, dia idghamkan itu langsung ke huruf a. Jadi alim, ini salah. Atau juga tadi alhamdu, tidak boleh kemudian kita katakan ahhamdu.
harus dibaca lamnya alhamdu. Dan begitu ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Yahya. Alif lam bertemu apa? Nun. Kha. Al khair. Ahsantum. Al khair. Al khair. Al khair. Alif lam bertemu dengan huruf kha. Dahulu kemudian kita katakan al-khair, al-khair atau al-khair. Harus dibaca idhar al-khair. Paham? Paham itu? Baik, ahsantum. Jadi berapa huruf hijaiyah? Berapa huruf hijaiyah? 28. Berapa? Kita sudah sebutkan 14 huruf. Jadi ada lagi sisa berapa huruf? 14. Nanti itu ada pembahasan tersendirinya lagi 14 yang tersisa. Pokoknya antum sekarang pahami bahwasanya kapan saja alif lam bertemu dengan 14 huruf ini, maka pada saat itu juga dia dibaca idhar. Dan juga alif lam ini biasa dinamakan dengan, siapa yang tahu? Alif lam? Oh, enggak ada angkat tangan. Enggak apa-apa. Alif lam? Baik. Alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah, alif lam yang ketika bertemu dengan 14 huruf ini, maka dia harus dibaca idhar. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Saya kira antum semua paham. Jadi, baik. Dengan begitu kita sudah membahas 5 bait lagi, alhamdulillah, pada malam ini. Jadi insyaallah untuk 5 bait setelahnya akan kita syarah lagi di hari esok, hari yang akan datang biidznillah taala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, kami tekankan sekali lagi untuk senantiasa murajaah terus menerus, agar teori-teori yang antum sudah lewatkan itu sisa antum praktek lagi. Tidak usah lagi dijelaskan ketika tahsin bilang apa namanya, ini sisa antum praktek saja ketika diiringi dengan murajaah yang baik. Baik, apa? Tafadhal. Ya, bismillah. Apa Ustaz? Mungkin kami yang salah paham. Terkait ini Ustaz tadi di hukum Islam, jadi saya syafaat Islam syafaat dari situ tulis ada 3 terkait huruf-huruf yang tidak boleh, yang selain ba, alif dan alif. Apa sebelumnya mau tanya kenapa bisa tidak boleh bertemu atau tidak dibaca isar ya ketika bertemu huruf ba, alif dan alif. Baik. Dan karena di sini yang kami baca Ustaz apa? Dan ini juga ada panduan yang kami bilang, ya, yang sempat yang juga di dalam sekarang kemarin. Di sini ditulis saya huruf ba dan
Ya, dan di sini dijelaskan isar syafawi itu yaitu membaca isar pada huruf mim yang makhrajnya ini. Iya. Dan itu kan tadi ada huruf A, alif, ya. Itu di sini juga kami sempat buka, yaitu huruf mim kalau berarti huruf A itu dia baca jelas. Contoh anzar tahun lam tum. Dan di sini tidak ada huruf A. Apa? Tadi Ustaz tulis huruf A, 3 huruf A, mim dan ba. Iya. Bisa dari mana huruf A itu? Baik. Apa? Karena di sini juga yang dibaca, kita tidak paham juga. Jadi ya apa? Ada pertanyaan. Ini sudah ditulis. Terkait idhar syafawi. Tadi kita jelaskan kenapa ketika mim bertemu dengan semua huruf itu harus dibaca idhar ketika kecuali dari 3 huruf yang sudah kita sebutkan, alif, kemudian mim dan ba. Begitu ya Ustaz? Kenapa tidak dibaca idhar ketika bertemu dengan atau ketika mim sukun bertemu dengan alif, mim dan ba? Baik. Pertama, mim sukun bertemu dengan ba. Baik. Mim sukun bertemu dengan ba, dia masuk di hukum apa? Masuk di hukum apa? Ikhfa. Masuk di hukum apa? Ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun dan yang bertemu dengan mim, dia tidak dibaca idhar karena masuk dalam hukum apa? Hukum apa? Toib. Ini dulu. Jadi kenapa kita katakan mim sukun ketika bertemu dengan ba dan mim tidak boleh dibaca idhar karena sudah punya hukum tersendiri. Karena sudah punya hukum tersendiri. Jadi tidak mungkin kita katakan contohnya yaumahum barizun. Yaumahum barizun, tapi harus diikhfakan. Yaumahum barizun. Atau mim tadi kita jelaskan contohnya tadi. Apa tadi contohnya mim? Ya, wa minhum may yaqulu. Mim ketemu mim, kita katakan dia idgham, tidak boleh idhar. Wa minhum, kita tidak boleh bilang wa minhum may yaqulu. Cuma tadi kita sebutkan bilang kenapa dia tidak boleh dibaca. Apa kita sebutkan dia harus dibaca idhar ketika bertemu dengan semua huruf kecuali 3 huruf mim, ba dan alif, karena 3 huruf ini 2 huruf mim dan ba ini sudah punya hukum tersendiri yang tidak mungkin masuk ke hukum idhar. Kemudian tentang alif, paham sampai di sini? Begitu. Kemudian tentang alif. Tentang alif, mim sukun yang bertemu dengan alif layyinah. Alif layyinah, ingat alif layyinah. Apa kemarin itu alif layyinah? Alif sukun atau alif mati?
pernah dapati alif mim sukun bertemu dengan alif mati? Pernah dapati mim sukun ini kemudian ada alif begini? Pernah? Tidak. Kenapa mim sukun tidak dibaca idhar ketika bertemu dengan alif layyinah? Ya karena tidak pernah bertemu. Jadi tidak mungkin dibaca idhar karena tidak pernah memang bertemu. Taib. Jadi setiap huruf mim sukun, setiap huruf hijaiyah yang ditemui mim sukun kecuali dari 3 huruf ini harus dibaca idhar. Karena kenapa? Huruf-huruf yang ada kita sebutkan ini sudah punya hukum-hukum tersendiri. Mim ketemu ba dia ikhfa, mim ketemu dengan mim dia idgham, dan mim ketemu alif layyin itu tidak mungkin. Fahimtum? Begitu Ustaz. Apa? Iya, artinya dia tidak pernah bertemu dengan alif. Tidak pernah bertemu dengan alif, artinya dia tidak punya hukum dengan alif karena tidak pernah bertemu dengan alif layyinah. Alif layyin itu artinya alif mati yang begini. Mungkin kita temui ba baru ada alif begini. Ini alif layyinah. Atau mim misalnya ada begini. Tapi bukan mim sukun, dia pasti mim ada harokatnya. Apa tadi yang menjawab Ustaz? Ini cuma permainan penalaran yang Syekh gunakan. Artinya kalau kita tadi sudah sebutkan bahwasanya mim sukun itu pasti bertemu dengan semua huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah kecuali 1 huruf alif layyinah. Berarti sisa berapa huruf yang dia temui? 27. Kemudian kita katakan ketika dia bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba, maka dia hukumnya ikhfa. Jadi sisa berapa huruf? 26. Kemudian bertemu lagi dengan mim sisa berapa huruf? Jadi setiap huruf hijaiyah kecuali dari 3 huruf itu, artinya 25 huruf hijaiyah yang bertemu dengan mim sukun itu masuk idhar. Karena kenapa tadi kita katakan huruf-huruf ini ketika bertemu dengan mim sukun sudah punya hukum tersendiri. Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan yang terakhir, amlam apa? Amlam yang dibaca jelas. Kenapa disebut? Ini kan yang tadi saya tanyakan kenapa bisa ada alif, sedangkan ini di sini juga alif dibaca idhar, maksudnya baca jelas. Dan yang di sini kan dijelaskan bahwa kenapa sampai dia tidak boleh bertemu huruf mim dan ba karena berada di dan ketika bertemu pasti atau bisa sama. Nah, itu masuk di hukum apa? Ikhfa syafawi. Baik. Iya, itu saya paham. Ternyata yang khusus kan di sini. Ingat, alif yang dimaksud itu alif layyinah. Jangan bilang alif ini. Ini bukan alif, ini hamzah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Atau yang bertanya kita kasih hadiah? Ya. Langsung semangat semua mau bertanya. Baik. Tapi sekalian, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini di bait yang ke-25. Dan pembahasan tentang alif lam belum selesai, masih ada alif lam selanjutnya, hukum selanjutnya yang insya Allah akan kita bahas di esok hari biidznillah taala. Taib.
sekedar mentakid untuk mekanisme halaqah kita di besok hari, karena berhubung dengan hari Sabtu. Insyaallah halaqah hafalan matannya akan kita mulai ba'da subuh, itu ba'da subuh mubasyarah, pada subuh sampai setengah 7. Itu menghafal dari setengah 6 sampai setengah 7 antum menghafal matan, kemudian sampai setengah 8 menyetorkan matan, dan kemudian akan dilanjutkan sesi-sesi selanjutnya murojaah dan kemudian syarah seperti biasa. Paham? Baik. Terkait pembahasan tentang kemarin ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah yang kita belum selesaikan, insyaallah kita akan bahas di lain-lain kesempatan, karena itu cuma poin-poin tambahan saja. Ketika mungkin ada waktu yang masih tersisa begitu banyak, kita masukkan kaidah-kaidah tambahan. Tapi sekalian, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Insyaallah ini yang